Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Gandhi Parmasista, SHMH, selaku dosen pengaku dalam mata kuliah Hukum Kesehatan. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai inseminasi buatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Sri Indah Hirunisa dengan NPM 23.144. Kenalkan nama saya Firman Hadi dengan NPM 23.103. Perkenalkan nama saya Rafa Ahmad Fathia Laudan dengan NPM 23.276. Baik, mungkin langsung saja ke materi. Untuk yang pertama itu akan membahas mengenai inseminasi buatan. Jadi apa itu inseminasi buatan? Inseminasi buatan adalah prosedur yang melibatkan penyisipan sperma ke dalam serviks. Tujuan inseminasi buatan adalah untuk menangani infertilitas dan meningkatkan peluang hamil. Teknik ini membantu sperma melakukan perjalanan dari vagina menuju rahim lebih cepat karena sperma masuk melalui leher rahim. Banyak juga yang menganggap bahwa inseminasi intrautin dengan fertilisasi in vitro itu sama. Padahal kenyataannya keduanya berbeda. Jika inseminasi intrauterin dengan cara menyuntikkan sperma ke dalam rahim, sedangkan fertilisasi in vitro yaitu pembuahan dilakukannya secara eksternal di luar rahim, tepatnya di laboratorium. Nah, untuk IUI ini berbeda dengan bayi tabung. Pada proses inseminasi, pembuahan sperma dan ovum tetap terjadi di dalam rahim wanita. Sedangkan pada bayi tabung, fertilisasi terjadi di luar tubuh. Perkembangan inseminasi buatan pada manusia, perkembangan UII ini bergerak dari eksperimen rahasia pada abad ke-19 menuju prosedur klinis yang etis dan berstandar saat ini. Yang pertama adalah periode awal abad ke-18 dan ke-19. Tahun 1785, kasus pertama yang tercatat adalah John Hunter, ahli bedah asal Inggris, dikreditkan dengan kasus UEI pertama yang terdokumentasi dan berhasil pada manusia. Ia menggunakan sperma dari suami dan memasukkannya ke dalam vagina istri untuk mengatasi masalah hipospadia kelamin utertra pada suami. Dan pada abad ke-19, prosedur ini dilakukan secara sporadis dan sering dirahasiakan karena isu moral dan etika yang sensitif pada masa ini. UI juga sering dilakukan dengan sperma donor dikarenakan sebagai artificial insemination by husband and age strip artificial insemination by donor yang memicu perdebatan sengit masyarakat dan gereja. Perkembangan inseminasi buatan pada manusia yang kedua adalah periode awal. Standarisasi prosedur meskipun tekniknya telah dikenal, UI belum menjadi pengobatan berstandar karena kurangnya pemahaman tentang siklus ovulasi wanita dan teknik penyiapan sperma. Tahun 1940-an, teknik penyiapan sperma, pengembangan dasar teknik pemrosesan sperma di laboratorium yaitu pencucian sperma. Pencucian ini bertujuan membersihkan sperma dari plasma semen, cairan air mani yang mengandung prostaglandin yang dapat menyebabkan keran rahim hebat jika disuntikan langsung. Kram. Tahun 1953, eh, krioreservasi penemuan teknik pembekuan sperma atau krioreservasi dengan nitrogen cair. Hal ini memungkinkan banyak sperma didirikan yang merevolusionerkan UI terutama untuk sperma donor dan bagi pria yang menjadi prosedur medis yang dapat merusak kesuburannya semisal kemoterapi. Yang ketiga adalah periode kontemporer tahun 1970 sampai sekarang. Kombinasi dengan obat, UI mulai dikombinasikan secara rutin
dengan obat-obatan kesuburan seperti clomifen, sitrat, atau gonadotropin untuk merangsang ovulasi ganda. Kombinasi ini secara signifikan meningkatkan tingkat keberhasilan WI. Tahun 978 era ART, kelahiran Louis Brown, bayi IVF, bayi tabung pertama, meski UI lebih sederhana daripada IVF, keberhasilan IVF memicu investasi dan penelitian besar-besar di bidang teknologi reproduksi berbantu yang menurut menyempurnakan teknik UI. Pada abad ke-21, UI kini sangat mengandalkan teknologi pencitraan ultrasonografi resolusi tinggi untuk memantau folikel dan memprediksi waktu ovulasi dengan sangat akurat. Hal ini memastikan UI dilakukan pada waktu optimal, memaksimalkan peluang peluang pembuatan, meningkatkan keamanan protokol pengujian screening sperma donor, dan menerima menjadi sangat ketat, memastikan keamanan genetik dan mencegah penularannya penyakit seksual. Baik, untuk selanjutnya ada contoh kasus. Sebelumnya mohon maaf karena tidak dilampirkan di PPT. Jadi contoh kasusnya yaitu ada satu pasangan yang sudah menikah sejak 2021 dan akhirnya dilengkapi dan akhirnya punya anak gitu di tahun 2025 melalui program bayi tabung ini. Maksudnya inseminasi buatan. Lalu pasangan ini sebelumnya memiliki kendala karena terdapat teratozospermia pada sang ayah. Hingga hal ini membuat keduanya tidak bisa secara optimal mendapatkan kehamilan secara alami. Sebelumnya perlu diketahui bahwa teratozospermia merupakan salah satu kelainan sperma di mana seorang pria memiliki bentuk sperma yang tidak normal. Misalnya, bentuk kepala sperma yang lebih besar atau kecil dari normal, tidak berbentuk oval atau bahkan runcing. Selain itu, leher sperma yang tidak simetris, tipis, atau bengkok, hingga cacat pada ekor sperma seperti ukuran yang pendek, melingkar atau ganda maupun bengkok. Balik lagi kepada pasangan itu, jadi pasangan tersebut pun memutuskan untuk menjalani program hamil, yaitu inseminasi buatan. Sayangnya pada siklus inseminasi pertama, keduanya belum berhasil mendapatkan garis 2 positif. Lalu menurut dokter yang menanganinya, jalannya program tersebut menjelaskan bahwa jika faktor keberhasilan inseminasi tidak bisa disamakan antara pasien satu dengan pasien lainnya. Hal ini pun tergantung pada kondisi masing-masing pasien. Jadi, kata dokter itu, keberhasilan inseminasi buatan berada di kisaran 15 hingga 20%, dan pasangan harus memenuhi beberapa persyaratan untuk mencapai keberhasilan ini. Baik, selanjutnya ada landasan hukum. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Ayat 1 tentang Kesehatan yang mengatur upaya pelayanan kesehatan reproduksi termasuk inseminasi buatan. Dengan ketentuan pelaksanaannya harus memenuhi standar medis dan persetujuan suami istri yang sah. Yang kedua ada pasal 127 ayat 1 menetapkan bahwa upaya kehamilan di luar secara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Yang ketiga, ada pasal 128 ayat 1. Pelaksanaannya harus memperhatikan norma agama, norma etika, dan norma kesusilaan. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 16 ayat 2. Berisi secara eksplisit melarang penggunaan donor sel telur, donor sperma, dan ibu pengganti dalam upaya kehamilan di luar secara alamiah. Di sini ada aspek etika dan agama. Meskipun bukan hukum positif, Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi panduan moral dan etika yang sangat kuat bagi masyarakat Muslim di Indonesia, terutama dalam isu reproduksi. Fatwa MUI nomor 13 tahun 2015 tentang bayi tabung menyatakan bahwa bayi tabung
yang prinsipnya sejenis dengan IUI dalam hal asal benih diperbolehkan hanya jika menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah. Penggunaan donor sperma, donor sel telur, atau ibu pengganti diharamkan karena berpotensi merusak nasyap atau garis keturunan. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan penyampaian materi yang kurang tepat. Selebihnya, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.